Perkenalkan, saya Rini Rahmiati dari Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Pendidikan di Indonesia sudah ada sebelum masa kolonial dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pendidikan saat itu dikhususkan pada kalangan penduduk berdasarkan kelas sosial atau golongan yang berlaku. Pendidikan saat itu hanya sebatas belajar menulis, membaca, dan menghitung. Pendidikan untuk kaum pribumi pada awalnya diusung para gubernur serta dapat direalisasikan pada permulaan tahun 1850. Pengajaran pada saat itu mempunyai sifat sebagai pendidikan bagi calon pegawai. 867 dalam pemerintahan Hindia Belanda dibentuk suatu departemen yang mengurus masalah pendidikan, agama, dan kerajinan. Pendidikan ini mendapat pengaruh politik yang membuat pemerintah banyak mendirikan sekolah-sekolah yang berorientasi barat. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tahun 1908. Tujuan didirikannya Budi Utomo tak terlepas dari keinginan para pendirinya untuk memajukan pendidikan bangsa serta meningkatkan derajat bangsa Indonesia melalui pendidikan dan kebudayaan. Kemudian, pada tahun 1912 didirikan Sekolah Kartini. Sekolah Kartini adalah sekolah khusus yang didirikan untuk para gadis yang bertujuan memberi pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Raden Ajeng Kartini sebagai sosok penggerak didirikannya sekolah ini memiliki tujuan untuk memperjuangkan harkat dan martabat perempuan agar bisa mendapat pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki. Kemudian, pada 3 Juli 1922 didirikan Taman Siswa yang merupakan cita-cita baru gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan pendidikan Indonesia. Pendidikan yang memerdekakan adalah konsep pikiran dari Ki Hajar Dewantoro yang menjadi kiblat para guru sebagai sosok yang diteladani sebagai gerakan transformasi perkembangan pendidikan Indonesia. Prinsip Ki Hajar Dewantoro yang menjadi filosofi pendidikan Indonesia. Ing ngarso sung tulodo, yaitu di depan memberi contoh, ing madya mangungkarso di tengah memberi semangat, dan tutwuri handayani di belakang memberi dorongan. Pemikiran Ki Hajar ini diimplementasikan pada kurikulum saat ini untuk mendorong kemampuan guru dan siswa sebagai wujud terbentuknya karakter merdeka yang berasal dari eksplorasi pengetahuan dan lingkungannya. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, pemerintah telah mencanangkan program baru dalam kurikulum yaitu kurikulum merdeka. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah pembelajaran yang berbasis proyek, yang bertujuan untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Selain itu, fokus materi esensial sehingga ada cakupan waktu untuk pembelajaran yang mendalam pada kompetensi dasar literasi dan numerasi. Serta fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan penyesuaian konteks serta muatan lokal. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.